ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المثاني وحوال والمعاني خص بصدع المثاني وحوال والمعاني ولده في خلق ثاني وعليه أنزل Tapi alhamdulillah satu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kondisi situasi yang mulai bahasanya new normal, normal pelan-pelan dibalikkan lagi. Kalau saya lebih cenderung kepada old normal. Karena apa? Bukannya kita sombong, tetapi kita bergantung kepada maafan dan kasih sayangnya Allah. Kita berada di tempat yang suci, yang baik. Insya Allah Allah selalu melindungi kita. Amin Allahumma amin. Kita masih diberikan situasi sehat walafiat, seger kewarasan, gina pemboten. Harapan kita beserta keluarga kita sama Allah, meskipun bahasanya ada wabah yang saat ini memberikan cobaan kepada bangsa kita, kepada seluruh dunia, tetapi Allah masih berkenan untuk menurunkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita beserta keluarga kita memperoleh perlindungannya Allah. Amin Allahumma amin. Tetapi tidak hanya memohon maafnya Allah, tidak hanya memohon kasih sayangnya Allah, ada hal-hal sebagai manusia yang harus kita lakukan. Apa? Ikhtiar. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh dinas kesehatan, oleh pemerintah untuk memakai protokol kesehatan kita pakai. Tapi kita kok nggak maskeran, maksudnya kalau tak di situ. Kalau kita ngomong pakai masker nggak kelihatan cantiknya. Ya, jadi yang terpenting adalah cuci tangan pakai sabun. Ya, itu yang bisa membunuh kuman bakteri. Di samping kita berikhtiar doa yang sudah disampaikan oleh Romo Yai. Masih dipakai doanya? Masih. Terus di situ makan ya. Makanya kenapa tadi pembukaan saya pakai sholawat bibir 10? Ya. Sholawat bibir 10. Apa itu? Sebagai sholawat tombol. Semoga menjadi penawar, menjadi benteng, perisai bagi diri kita. Virus gak doyan, bakteri ngaduh, sehingga kita tetap kondisi sehat walafiat buat sahur ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam bersama kita hadirkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah diawali salawat Idul Qulub. Semoga di dunia kita memperoleh kebahagiaan dengan sholawat, di akhirat kita memperoleh kebahagiaan dengan syafaatnya Rasul. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, Bapak Ibu dibantu ya, kesempatan kali ini karena memang momennya halal bihalal, ya izinkan kami baik mewakili pribadi maupun mewakili yayasan. Ini kebetulan Abah Yai dan sudah Ibu Aluli, ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mewakili beliau juga mewakili pengurus yayasan yang lain, ya termasuk komite. Kemarin komite juga menyampaikan kepada kita rapat bersama dengan komite, menyampaikan kepada kalian semua apa? Kalau momentum bulan Syawal adalah menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf
lahir batin. Ya lahire ya batin. Kalau Bapak Kepala Sekolah tadi kalian mengatakan ojo lahir itu ilo ya. Karena apa? Bisa saya diikuti ketika fix ukurannya ya oke, senyum. Ini. Ini apa? Masih menyimpan sesuatu yang menjadi kenangan sakitnya kondisi. Ya. Jadi maafkan lahir itu belum. Nah, kenapa? Nanti biar dijelaskan panjang lebar sama ya yang mau dijelaskan ya itu kenapa? Kenapa kita dinamakan Idul Fitri? Sedikit ibu singgung. Idul Fitri itu kan Idul itu kembali, Fitri itu suci. Ibaratnya waladat su'umu keluar dari rahim ibunya. Berarti bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir itu gimana? Bersih, suci. Nah kamu juga gitu. Harapannya ketika muncul fajar di bulan Syawal 1, tanggal 1 Syawal, itu kalian semua ya bersih, suci, ibarat kertas yang masih putih. Dihapus dosa-dosanya Allah oleh Allah. Hakullahnya diampuni sama Allah. Hakul adamnya juga disepura sesama manusia. Jadi nggak cuma kamu istighfar kok selama bulan Ramadan, kan syahrul maghfirah. Bulan Ramadan itu kan bulan pengampunan. Pasti aku diampuni sama Allah. Kita yakin kalau Allah Ghafurur Rahim. Tiap malam, tiap siang, tiap pagi, tiap sore kita mesti bunyi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Ya. Belum istighfarnya. Tasbihnya. Ya. Istighfar. Insyaallah dimaafkan. Gak disepro itu Gusti Allah. Tetapi hubungan kalian sama teman, sama tetangga, sama bapak ibu guru, sama saudara, sama orang tua, ya itu perlu ada dosa enggak? Ada khilaf enggak? Ada luput enggak? Karena al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya, anak itu mohon maaf sehingga nanti hubungannya hakullah selesai dimaaf di sepuluh Gusti Allah, hakul adanya juga dimaafkan sesama manusia. Menjadi fitrah kembali, amin Allahumma amin. Sehingga menjadi manusia yang aid kembali, faiz, bejo, makbul dikabulkan seluruh amal-amal kita, amin Allahumma. Dimaafkan ya santri-santri, dimaafkan ya. Ingat-ingat caranya Brifa ya. Tapi dimaafkan ya. Karena Brifa gak mungkin nyereweti, gak mungkin marahi kalau tidak ingin kalian lebih baik lagi. Maksudnya kalian dulu ya. Sebaliknya kalian pun menjengkelkan ya. Bapak ibu guru, jangan khawatir, kita semua sama kok, zero ya. Kosong kok. Ya, ini situasi samaran nanti biar dilanjutkan sama Ustaz Yai Munawar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil imani wal islam wa ja'alana maghfiratan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Wa qala ta'ala binun ana ba'du seamal ulama yang saya muliakan, beliau Allah Kiai
Suryono Ansori selaku pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Bulat beserta Ibu Nyai Siti Musdalifah SAG MPI. Keduanya yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Asrofi SAG MM yang saya muliakan dan yang saya banggakan, dan tak lupa Bapak Suryono SPDI yang saya muliakan juga, dan keduanya selaku kepala sekolah SMK dan MTS Tarbiyatul Bulat, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Tarbiyatul Bulat dan MTS Tarbiyatul Bulat, semuanya yang menjadi kebanggaan kita, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita sudah layak harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa aktivitas keseharian walaupun situasi yang seperti ini. Kemudian yang kedua kalinya juga kita sehat dohir dan batin. Anak-anak sekalian, apa bedanya dohir batin dan lahir batin? Kalau kita kaji dalam bahasa memang aslinya dari kata dohirun atau dohirun wa batinun. Kalau dohirun wa batinan ini sering kita ucapkan, setelah itu ada yang diubah dengan bahasa Indonesia yang asalnya dohir menjadi lahir, yang batin masih tetap. Kaitannya apa? Kalau momen semacam ini kita sudah lama tidak bertemu karena ada sesuatu wabah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran, sebagai renungan, supaya kita bisa tafakkur dan tadabbur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita semuanya itu harus bisa mengambil hikmahnya
Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada hal yang sempurna. Kalau kita belajar karena singkupnya pesantren ataupun diberikan formal, keduanya harus kita cerna. Apa maksudnya? Kalau dalam tafsir Yasin yang kecil itu, dunia ini isinya hanya dua. Halo? Halo? Anak-anak sekalian, isinya ada dua. Ada berapa dah? Dua. Kita bisa refleks. Dua itu apa? Mungkin ada tanya. Yang nyata saja, yang fakta saja. Contoh, ada laki-laki, ada perempuan, ada matahari, ada bulan, ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi. Itu dua-dua. Kemudian semuanya diciptakan oleh Allah. Ini pasti ada manfaatnya. Kalau Allah berfirman, "Wa ma khalaqta hadza batila." Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang batil, semuanya ada manfaatnya. Terutama manusia ini diciptakan oleh Allah pada awalnya dalam keadaan fitrah. Keadaan apa ya? Keadaan fitrah. Ada fitrah, ada fitri. Itu memang dalam bahasa Arab banyak perubahan. Kalau di pesantren di sini diajarkan dari pelajaran sorot itu perubahan kalimat mulai fi'il madhi hingga sampai isim awal. Ini belum yang diformal. Mungkin kita kebetulan ini di antara mereka yang mengampu atau yang mengajar, semuanya itu adalah sesuai dengan profesinya masing-masing. Karena apa? Kalau kita melaksanakan sesuatu bukan profesinya, bukan ahlinya, ini akan terjadi kehancuran. Contoh saja di sini, kalau sembahyang kita atau wudu kita SMK apa ya? SMK bisa hebat. Kalau sanawiyahnya, kalau saya beri SMK kamu jawab SMK bisa hebat. SMK bisa hebat. MTS alhamdulillah. Jadi saya ulangi, kita kembali pada asal muasal kita, ya. Kaitannya dengan Idul Fitri ini saya kembalikan pada asal muasal kita. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasiron. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah.
Maka semoga pagi ini atau siang ini kita kembali fitrah. Kembali apa ya? Fitrah. Tadi kalau disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita dilahirkan atau setiap orang yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, keadaan suci seperti pagi ini atau siang ini, yang kita semuanya tujuannya kita kumpul ini adalah fitrah atau kembali suci di sisi Allah dan di sisi manusia. Amin, amin, Allahumma amin. Ini fitrahnya. Terus apa kaitannya yang disampaikan Rasulullah? Itu lanjutkan Fabamahu Hamidanihi. Kedua orang tuanya inilah yang menciptakan kalian, yang mendidik kalian. Kalau istilahnya ketika kamu dalam kandungan sudah diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW, dalam kandungan sudah diajari. Contoh saja, kalau ibunya suka baca Al-Quran, insya Allah anaknya jadi generasi Qur'ani. Kalau ibunya suka nyanyi, insya Allah jadi artis. Tapi artis kan is. Ini rapanya. Ini masih ada kaitannya. Kemudian setelah dilahirkan, dididik kedua orang tuamu, mulai dari jenjang PAUD sekarang, PAUD, TK, kemudian MI atau SD, MTS atau SMP, SMK atau SMA, aliyah, dan sekaligus tidak melupakan ajaran-ajaran syariat dengan begitu tangguh orang tuamu, dengan perasaan khawatir tadi Fabamahu Hamidanihi. Kalau memang itu khawatir menjadi orang Yahudi, maka dimasukkan pendidikan yang Islami, kita dimasukkan di pondok pesantren Tarbiyatul. Kalian bangga enggak kira-kira? Bangga enggak? Fasilitasnya cukup, BLK-nya ada, lab-nya ada, guru yang profesional. Maaf kalau saya bilang lakon, Pak Wahid ini bilang aku Pak Wahid ini, saya munculkan Profesor Dr. Wahid Eko Prabowo. Kenapa? Karena inilah muncul di pesantren yang saya ketahui satu-satunya guru yang termasuk otodidak di bidang IT. Luar biasa, tepuk tangan. Tidak meragukan di sini. Fasilitasnya cukup, gurunya profesional. Ini. Kemudian kalau di kajian kita tidak ketinggalan beliaunya, Bapak Kiai Haji Sion Ansori. Ini adalah pakarnya ilmu agama. Yang kemarin yang dikaji adalah kitab Ihya Ulumuddin, ilmu tasawuf. Kalau saya mau baca ini itu belum sampai hati saya. Kenapa? Karena saya masih kadang-kadang ke Pasoko, goes, itu masih. Tapi kita upaya, bukan kalau saya tidak mau tasawuf, justru harus kita pelajari. Karena apa?
untuk keseimbangan tadi yang namanya dohir batin atau lahir batin. Nah, ketika waktu dilahirkan itu dalam keadaan suci, mudah-mudahan pada pagi hari ini di antara mereka yang mewakili dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ini seperti kita ketika waktu dilahirkan. Artinya apa? Kalau bahasanya Bu Eva 00, kalau bahasa santrinya 00, kalau bahasa saya pribadi adalah sifrun. Tepuk tangan. Kenapa? Kalau kita harus bisa SMK bisa hebat. Tadi saya tunjukkan contoh yang lain. Semuanya membidangi. Dari Pak Khalil, Pak Madi ini bidang IT semuanya. Kalau bagian kerohaniannya adalah beliau Bapak Kiai Suryono Ansori, Bapak Alim, Bapak Nilan dan lainnya. Kalau tentang manajemen sekolah sudah ada yang membidangi. Panjenenganipun Bapak Asrobi SAD MPDI, Pak Suryono SPD. Ini sudah luar biasa ya. Mari kita camkan apa yang saya sampaikan perlu kita amalkan. Tadi intinya Pak, kembali kepada fikih. Jadi Pak Baul Hamidani kalau orang tuanya khawatir menjadi orang Yahudi dimasukkan di pesantren. Al-Nasrani atau kalau khawatir jadi orang Nasrani maka dimasukkan di pesantren. Ini saya bicara tidak ekstrim. Karena apa? Tergantung kedua orang tuanya. Dijadikan merah, anak itu akan menjadi merah. Dijadikan putih, anak itu akan menjadi putih. Tergantung kedua orang. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, ini momen yang sangat baik. Karena apa? Karena kita selaku muslim, selaku mukmin. Tadi pada mukadimah saya bacakan alhamdulillahi nawwarul iman. Yang pertama itu adalah hati kita ini adalah cahaya iman. Kalau cahaya iman kita tertanam dalam dada ini, maka segalanya akan berubah. Diuji oleh Allah seperti sekarang ini, semakin takarub kepada Allah dengan upaya atau ikhtiar supaya kita sehat bisa melaksanakan aktivitas. Ikhtiar itu ada dua cara. Tadi sudah disinggung oleh beliau Ibu Musdalifah dengan protokol kesehatan. Yang kedua, ikhtiar batin kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kenapa doa kita munculkan? Karena Allah menurunkan ayat wa nasiru minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini tidak asing lagi kalau pesantren. Ya, wa nasiru minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini. Yang pertama adalah sebagai obat. Kita baca Al-Quran berarti sudah ikhtiar. Cuci tangan pakai sabun ikhtiar. Menggunakan masker ikhtiar. Semuanya kalau sudah kita ikhtiar, kita kembalikan kepada Allah atau tawakal kepada Allah Subhanahu.
Thank you.